Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali di channel saya Teddy Syah. Kali ini saya kembali ingin membahas soal dasar acting. Tapi kebetulan saya datang ke rumah kerabat saya, Arik. Halo, apa kabar? Jadi saya ingin bahas masalah dasar acting, dan kebetulan abang saya Arik kan pernah sekolah di Amerika. Dia pernah sekolah ya, Arik ya? Ya, alhamdulillah. Hampir 2 tahun di sana. Hampir 2 tahun ya. Terus Arik pernah ya nongol-nongolin kepalanya lah di kelas-kelas acting di sana. Artinya paling enggak mungkin Arik bisa ceritain sama kita bagaimana pengalamannya di sana. Seperti apa sih yang disampaikan di sekolah-sekolah acting. Kayak gimana tuh Arik ya, konsepnya? Oke, hai, channelnya Teddy. Wah, keren banget, Ted. Proud of you. Oke, bicara soal acting, waktu pergi ke Amerika itu saya sudah menjadi seorang aktor. Udah ada berapa judul udah diperankan. Tapi di sana saya nggak pernah ngaku sebagai seorang aktor. Tidak mau, karena pingin orang melihat kehadiran sosok si Atta Larik di sana tuh yang murni seperti student biasa yang sedang pingin menjerat ilmu acting. Nah, ternyata pengalaman yang sudah berapa judul itu di sana nggak pakai. Halo, yang saya punya eksistensi tinggi di Indonesia. Siapa judul apa? Tadi kita bareng Carmilla. Lagi Dua Cinta saat ya. itu. Apa lagi yang terima penghargaan juga? Aku pernah pernikahan dini. Anak-anak manusia, kita bareng tuh. Iya, anak-anak manusia. Tapi itu nggak ada setelah pulang dong. Iya. Sebelum itu semua. Aku ada judul-judul yang lumayan deh. Pelangi di Matamu yang orang kenal. Ada Cinta, sama itu dapat penghargaan, semua penghargaan. Oke, waktu perform di sana, di kelas gitu-gitu, itu nggak dipakai. Oh, kenapa tuh? Ya, ternyata di sana tuh pelajaran yang didapat karena kita bicara acting. Kalau bahasa Indonesia seni peran. Kalau kita bicara seni, itu masuk ke sebuah ilmu yang harus dilakoni dengan sangat serius. Itu ilmu. Seni itu cabang ilmu. Seni peran itu sebuah cabang ilmu. Jadi nggak main-main di sana. Mereka benar-benar beda yang namanya seni peran itu kayak sains, kayak ilmu heksak gitu, kayak IPA seperti gitu. Jadi dia beda, dikasih tahu kesalahan-kesalahannya sedemikian rupa. Oh, seperti itu adalah kelemahan-kelemahan yang dia bongkar, kelemahan dari ini si Arik nih gini, wah dia bongkar gitu. Jadi ya seru karena kita memang kenapa saya saat itu pergi ke Amerika, karena memang satu momennya kayaknya pas untuk masih muda, masih single waktu itu, pingin menyerap ilmu pengetahuan yang lebih banyak, pingin punya pengalaman ke sana. Ya ternyata ya wah berguna sekali dan punya, jadi kita wawasan kita nambah. Nah, jadi kan kalau ngutip dari Uta Hagen, salah satu dosen di sana ilmu acting, bahwa seni peran, benar apa kata Arik. Jadi ini sebuah pekerjaan, profesi serius. Ya. Jadi lebih sulit mungkin dari seorang penyanyi atau apa kita katakan profesi lain. Karena ini memang sulit ya. Ya kalau jadi penyanyi aja bagian dari sebenarnya, kalau kita memerankan seorang penyanyi kita juga harus bisa ada suaranya, bisa nyanyi. Jadi double. Keseriusan ya, ini sebuah keseriusan. Jadi kita banyak orang salah sangka nih Ted ya. Di saat ini, era ini di Indonesia khususnya kalau diperhatikan adalah seni peran. Acting itu orang-orang yang berani tampil saat ini. Berani tampil, ada kamera tampil, ada kamera tampil. Itu enggak, itu kita bedakan. Ya, enggak. Kita di sini seni peran yang namanya benar-benar acting bukan untuk sekedar ditonton-tonton. Aku nggak mau orang nonton Atta Larik ditonton-tonton, nggak mau. Tadi juga demikian kan, gitu mendapat karakter, mendapat peran sebagai seorang tokoh A, kita ingin menjadi seorang A, nggak mau jadi seorang Arik atau seorang Teddy. Aku punya si A, orang kenal aku di jalan tuh dipanggil A, itu tanda kesusahan, ya kan? Kayak Teddy lihat misalnya, jadi siapa kemarin tuh, wah dipanggil mana-mana, nah misalnya Tokohnya, tokohnya yang dipanggil, kayak gitu kan, ya Mardani misalnya kemarin, anak manusia misalnya, Mardani, itu masuk. Dan jadi nggak usah cari penghargaan itu bisa jadi suara souvenir loh. Ini penghargaan nih bisa di pasar-pasar, di market bisa dapat Oscar. Beli aja gampang. Iya kan, bisa menjadi souvenir. Tapi untuk apa? Tapi di saat seorang aktor, kalau kita bekerja sesungguh, karena ini seni peran, jadi sebuah cabang ilmu yang dituntut keseriusan, kita akan bangga kalau kita punya impact yang tepat. Oke. Impact yang tepat itu di masyarakat seperti impact, berarti kita punya kesuksesan di sana.
Jadi orang meresapi peran kita, dan itu penghargaan yang tidak ada souvenirnya. Oh, Gitu. jadi istilahnya seorang aktor itu bukan melulu bahwa ini adalah pertunjukan, Ya, tapi ini adalah kita menampilkan bagaimana kehidupan sehari-hari di dalam sebuah TV series atau film kan. ya betul betul. Beda misalnya kalau di sana gimana tuh kalau pendidikan aktor teater gitu untuk panggung play atau play. Semua sama, acting is acting. Semua berdasarkan dengan, kalau kita bicara memang acting, seni peran itu sendiri yang membutuhkan kewajaran, ya itu sama. Kita mau di teater, mau di TV series, atau kalau sekarang FTV juga ya, film pendek atau apa, semua sama. Beda dengan iklan. Kembali dengan iklan ya, kebutuhannya beda. Teater kebutuhannya beda. Mungkin mesti di exaggerate, mesti dibesar-besarkan sedikit, atau karena mengingat itu sebuah panggung. Gitu aja. Tapi feel, kembali lagi, nggak boleh yang namanya teknik mengontrol yang namanya emosi, feel yang harus mengontrol teknik itu kan yang harus kita latih, yang kita baca, yang kita latih, yang kita hafal, itu semua teknik yang harus bagaimana. Selebihnya feel, harus kontrol itu semua. Jadi kalau menurut, ya bayangin aja bertahun, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun belajar acting, butut-butut setelah kita graduate nih, lucunya nih orang sana juga graduate. Oke, sesungguhnya acting itu tidak acting itu sendiri. Itulah seni peran. Seni peran yang benar itu bagaimana kita menguasai sebuah karakter atau pribadi orang lain itu menjadi tidak acting. Oke. Nah, itu yang paling berat, itu seninya. Itu artnya. Menjadi atau transformasi. Nah, gitu kan. kayak begitu. Itu ilmu tertingginya. Iya. Tapi kan kembali lagi aktor, kamu mau jadi karakter aktor atau image aktor. Nah, image aktor tuh banyak tuh, kayak Tom Cruise, Brad Pitt, Keanu Reeves. Karena dia tetap jadi sosoknya, tapi dia tetap berakting, tapi dengan sosoknya gitu loh. Tetap sosok yang menjadi sebuah karakter. Karena individu-individu ini tetap menjadi karakter. Untuk di sebuah judul atau nama-nama itu tetap jadi karakter. Tapi kalau yang namanya karakter aktor itu yang misalnya, oke, Ted, produser gue nuntut lu segendut mungkin ini karakter, tapi lu harus gendut. Bukannya, oke, bisa nggak kamu gendut? Atau harus pakai animasi, sekarang keren ya dengan make up segala macam digendutin, atau segala macam kayak siapa tuh, Chris Hemsworth di Thor tiba-tiba digendutin segala macam. Eddie Murphy misalnya, atau si siapa, Tom Cruise juga pernah jadi bintang tamu digendutin. Oke, itu untuk ini kan seru, atau dia jadi cameo. Misal kayak gitu. Terus tutupnya karena ini true story. Biasanya kalau karakter aktor, dia aktor-aktor yang berani untuk menerima peran-peran yang memiliki unsur kebenaran di dalamnya. Misalnya ya true story aja. Ya, the actual event itu kan ada tuh gitu. Ini based on actual event atau segala macam. Nah, itu memang dituntut lebih lagi, kan itu lebih berat. Tapi kalau menurut Arik sendiri bagaimana aktor-aktor di Indonesia? Aku ingat sih kata-kata almarhum. Kalau tadi juga ingat, almarhum Papa juga bilang, orang Indonesia terus terang aja, apalagi orang di Asia Tenggara itu sangat talented, sangat berbakat. Beneran. Itu seorang almarhum Papa kita kebetulan dapat beasiswa di Amerika sampai 2 kali, itu bilang orang Indonesia itu benar-benar bagus. Dasarnya itu sudah luas, udah fleksibel. Bayangin, itu waktu gua di Amerika itu melihat murid-murid di Amerika itu, oh segininya mereka bisa ilmu seni peran benar-benar dipelajari, karena orang Amerika pada dasarnya untuk mencapai keperasaan mereka nggak pakai feel, mereka pakai otak. Logiknya terlalu main, beda sama kita. Kita udah main di feel. Orang Asia, apalagi orang Asia Tenggara khususnya nih, menurut pengamatan itu pakai heart, bener-bener pakai hati. Apa-apa di hati baper. Makanya jadi salah baper kan di Indonesia, baper pakai hati, tapi kadang-kadang kita bergerak logiknya nggak main dengan hatinya. Jadi kita kebalikan sama dunia barat gitu loh. Mereka eksplorasi terhadap satu karakter gitu kan. Kalau dari penelitian ini miss. Itu yang mereka harus pelajari gimana dia masuk ke dalam dipelajari. Kita ke dalam, kalau kita ke dalam lupa keluar. Nah, kayak gitu. Ya, tapi itu benar, itu nyata banget. Makanya di Indonesia, oh gila, kalau orang Indonesia, aktor Indonesia lebih mempelajarinya lagi, itu bisa lebih hebat lagi. Dan banyak senior kita, khususnya ya banyak, nggak usah kita sebut nama-nama, yang sudah mencapai ke sana tuh udah ada contohnya ya, dengan film-filmnya yang sukses. Ingat nggak waktu itu ya kita bicara sama Tante Christine Hakim waktu datang ke rumah, kita masih kecil-kecil. Itu Tante Christine Hakim itu waktu mau bikin film Cut Nyadin kayak gini, menjadi sebuah contoh gimana dia ingin jadi seorang Cut Nyadin menjadi seorang Cut Nyadin. Bayangin Cut Nyadin yang kita nggak tahu sosoknya, Tante Christine Hakim waktu itu datang ke rumah. Mungkin dia sehari-hari
dia sudah mega bintang saat itu dia harus jadi Cut Nyadin yang tidak, dia kemana-mana ke rumah kita nyeker, Yes. ya kan, Hancur Jadi kulitnya. rambut kulitnya udah tidak ada make up, berjemur, rambutnya tidak tersisir tapi panjang, sampai kita kabur, buset ini si tante, dia kan di superstar, dia datang ke rumah saat itu kan ketemu almarhum papa. Oh my god, segitunya dia mendalami peran dan akhirnya dapat Piala Citra saat itu. Yes, Nah, jadi udah kita nggak mendapat diraguin. contoh-contoh yang lain. Kita mendapat contoh yang real, yang real itu saat itu Tante Christine Hakim ke rumah saat itu, dan itu menjadi benar-benar kita menjadi idola kita, menjadi sebuah panutan, motivasi kita untuk wah seni peran mesti gimana lebih bersemangat lagi. Kalau menurut pendapat gue sendiri nih ya, Ya, at the end setelah sekolah sebenarnya satu, mempelajari seni peran itu satu, self control yang sangat tinggi, terus self devotion, pengabdian terhadap peran yang kita terima. Kita harus menyerah, kita harus pasrah dan menyerah dengan tokoh yang kita ambil. oke. Yang kita mau tuh kita ambil di tokoh kan kita pilihan kan, mau nggak tadi ditawarin take it or leave it nih, tokoh gue terima, mau nggak kayak gini. Kalau kita bilang oke, deal, I sign the contract, itu kita melakukan pengabdian terhadap karakter itu dari head to toe dengan hidupnya. Terus self control, karena apa, banyak teknik. Kita akan berurusan dengan kamera, dengan make up, dengan apa, dengan orang dilihatin ini, itu gimana kita nggak terpengaruh. Sementara kita harus menjadi orang tersebut, Ya. tapi tidak terpengaruh sama segala sifatnya yang teknik. Hafalan lagi kan, hafalan emosi di titik ini, di timing ini kita harus mengeluarkan emosi ini, tapi kita di satu sisi nggak bisa. Makanya ada perseteruan antara pemain dan sutradara. Oh nggak bisa, gue arti lagi nih. Tapi ada timing yang mesti kita create, kita bentuk, dan itu kita semua harus surrender, kita harus berserah diri. Itu tipsnya. Oke, tuh ya buat saudara ya, ini tips dari Arik. Kebetulan apa yang dia dapat di Amerika juga bisa dibagikan kepada kami, kita semua gitu. Kalau misalnya tip dasar misalnya ada kan, kadang-kadang kan sekarang anak-anak muda tuh kan semangat, mereka bikin film pendek, bikin apa sama temennya. Nah, yang mau kita sampaikan di channel ini adalah bagaimana dasar acting aja, untuk mereka-mereka yang di sana yang lagi wah kita bikin film Latihan pendek. dasar ya, yang paling Latihan simpel dasar, ya. paling Oke, yang simpel. paling simpel begini. Memang namanya seni peran itu easy to talk, easy to be judged gitu ya. Di kita ngejudge seorang acting gimana, kita mau kasih pendapat gitu, penilaian gampang. Ternyata pelaksanaannya kayak apa? Yes. Nah, sebenarnya dasarnya itu simple. Apa sih latihannya acting itu tidak acting? Coba kalian yang punya di rumah, yang punya adik-adik di rumah, belajarlah sama adik-adik kalian yang umurnya masih sampai 7 tahun lah maksimum, 6 tahun, yang mereka belum tahu apa etimologi dari sebuah acting misalnya. Ya kata acting itu apa nggak tahu, tapi mereka main masak-masakan kayak gitu, atau main beranteman, atau main ada tuh yang main ibu bapak anak, ya kan, ponakan kita juga kayak begitu. Lihat mereka, itulah dasar acting mereka. Belajar. Do it. Oke. Just menjadi. Jadi waktu peran kita itu dasarnya adalah kita bagaimana kita fokus. Ya ini kita serius. Karena ini ilmu, kita fokus, kita menutup membuang diri kita itu ya. Latihan. Kita ambil contoh, kita melakukan observasi, research yang banyak. Dasarnya itu observasi, latihan. Karena tidak ada tanpa latihan, Pak. Tidak ada. Latihan itu kita biar kita juga terbiasa dengan karakter yang kita perankan. Percaya diri ya, biar lebih tenang gitu kan. Beda sama stripping ya, dunia sinetron stripping itu kelas berat. Saya yakin orang Hollywood nggak bisa, karena stripping Indonesia yang namanya kejar tayang itu udah kayak magic, it's magical. Iya. Karena aktor dituntut dapat peran saat itu, karena besok boro-boro ada reading kayak gini ya nggak, harus tuh bikin karakter. Makanya kita kadang-kadang buang berapa episode di awal, 10 episode, Ya, 20 episode untuk pasti. menjadi karakter kita, ya kayak gitu-gitu. Perjuangan kita biar itu nge-grab ke pemirsa kan, biar bisa nonton kayak gitu-gitu. Seperti gitu. Nah, makanya itu perlu latihan untuk membuang diri kita menjadi siapa. Simple untuk dasar acting. Satu, kita jadi binatang aja dulu. Jadi pohon. Aku mau jadi pohon. Aku mau jadi bunga. Apa misalnya? Aku mau jadi bunga teratai. Jadilah teratai. Aku mau jadi kucing. Jadi latihan di rumah itu, lihat. Kita nonton tuh film Animal Planet misalnya. Ya. Udah, mau jadi harimau. Jadilah harimau.
Pelajarin harimau tuh apa. Mau jadi reptil. Jangan latihan mikir yang berat-berat. Pingin keluarin air mata, no. Gitu ya. Yang paling ringan dulu lah ya. Yang paling ringan dulu adalah di sekitar kita, dan itu dasar yang paling tepat. Lihat orang lain, lihat perilaku orang lain, itu namanya observasi. Jadi dasarnya udah observasi. Wah, aku pingin anak kecil kok itu main masak-masakan enak banget sih ditonton. Itu nggak belajar acting, tapi kok serius gitu. Itu acting yang bener, itu acting yang bener ya. Hollywood kejar belajar dari seorang anak kecil. Balita loh, umur 8 tahun udah sadar dia kamera. Umur 9 tahun, 10 tahun mereka udah sadar. Tapi dia umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai terakhir 7 tahun maksimum, itu nikmat sekali menonton anak-anak lagi main. Karena natural. Itu yang mau kita sampaikan. Saya juga ada bikin kemarin itu beberapa bulan yang lalu sama Arik, dan kebetulan keponakan kami itu Tiara, dia nyanyi, terus dia bikin lagu bagus musiknya, terus kita iseng nih, kita bikinin yuk. Kita bikinin terus video klipnya, dan Arik main di situ, dan Tiara yang belum pernah main di depan kamera juga ya kita download dan kita latih di tempat. Tapi emang dasarnya dia udah punya perasaan ya kan, artinya biasa menyanyi, mengungkapkan perasaannya, jadi waktu saat main juga nggak ada kendala apa-apa, jadi enak-enak aja. Itu anak Indonesia, itu bisa nge-grab sedemikian cepatnya gitu loh. Tapi bukan itu saja, karena dunia acting itu luas kan, pendalaman untuk kita mencapai menjadi sebuah karakter itu kan luas, apalagi yang true story ya, apa yang cerita-cerita biografi kayak gitu kan. Dari buku sebuah autobiografi siapa, oh itu kelas, itu master kelas itu. Menurut Arik nih, misalnya latihan monolog penting kan? Oh, monolog. Banyak sekali di sekolah-sekolah di Amerika itu ujiannya adalah masuk monolog. Monolog itu sangat penting. Ya, sangat penting menguasai monolog, karena aktor yang sudah punya megang berapa judul aja disuruh monolog bisa gelagapan. Kelihatan sih. Kelihatan bener-bener. kita aja kalau dadakan monolog, oke. Kita apalagi kan bukan orang gila yang ngomong sendiri ini masalahnya nih. Tapi kita harus meyakinkan. Ada line segini, Rick ngomong, misalnya terjadi ya di Indonesia, ngomong sendiri, monolog, serius. Nah kadang-kadang itu ada pertentangannya kalau di segi produksi. Kalau saya kemudian pemain yang tidak mudah mau mensepakati sebuah monolog, kecuali monolog itu saya ada di ruangan tertutup. Begitu ada di keramaian, saya adalah aktor yang paling bandel yang selalu menentang. No, saya bukan karakter yang orang gila ngomong sendiri di pasar atau ngomong sendiri di rumah sakit, di tempat keramaian, nggak mungkin. Gitu. Jadi kita pemain juga berhak untuk menentukan, untuk melihat, aduh ini masuk ke logik apa enggak sih, masuk ke feel-nya enggak sih. Artinya kan monolog di sini adalah monolog ketika dia berbicara sendiri kan, atau dia meyakini sesuatu gitu, atau ingin memastikan dirinya bahwa itu sesuatu itu sudah terjadi gitu. Bukan terus tiba-tiba ada adegan kita jalan di pasar terus kita ngomong, kemana sih dia itu pergi di mana, apa dia dan itu aja kalau kita mainkan dengan tidak tepat aja lebih gak enak. Pahit banget. Nah, untuk teman-teman semua di rumah nih ada tips kecil lagi nih untuk dasar ya. Untuk latihan monolog, mau tahu susah dong cari skenario segala macam. Pasti kalian punya lagu yang kalian sudah hafal mati kan. Misalnya kita lagu waktu kita masih kecil, dia anak-anak balonku ada 5. Coba balonku ada 5 itu kita praktekkan seperti dialog biasa. Contohnya kayak gini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Meletus balon hijau, dar! Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal apa? Pegang. Simpel kayak begitu. Gimana lagu itu kita coba itu dadakan ya. Coba cari ada pelangi di matamu. Lagu-lagu kita masih kecil yang kalian hafal mati, coba dialogkan menjadi sebuah dialog. Jangan pakai feel dulu. Tadi nggak pakai feel ya. Tidak dikasih problem. Bisa aja. Bangku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda, dan biru. Terus balon hijau. Dor. Ibu jadi kacau. Dulu tinggal 4. Beda. Jadi ya beda sama emosi. Tapi jangan dikasih emosi dulu. Gak usah latihan dasarnya. Dialog. Seolah itu sebuah percakapan, karena monolog itu juga dialog. Coba ya untuk latihan di rumah, simpel kan, nggak repot-repot cari apa ini naskah monolog gimana sih caranya. Caranya adalah kalian punya segudang lagu di Indonesia ini, terserah mau. Kalau yang umurnya remaja, carilah lagu-lagu percintaan misalnya. Kalau ya tergantung. Saya pakai lagu, saya seneng pakai contoh lagu-lagu anak kecil aja gitu kan.
Alhamdulillah, banyak banget tips dari Arik. Arik, terima kasih ya. Sorry, ini begini. Jadi saya ada bikin suatu adegan sama Kanisha itu tentang monolog dia. Memang sudah keluar di Instagramnya dia, bisa dilihat di sana. Dan coba saya akan tampilkan di sini tentang adegan monolog bagaimana seorang remaja menyikapi tentang PSBB. Dan saya juga berharap lebih bahwa Arik suatu waktu boleh dong kita daulat dia untuk bikin sedikit aja adegan nanti untuk monolog, entah kapan ya, mudah-mudahan Arik ada waktunya karena dia lagi sibuk ya. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Hah? PSBB? Apaan tuh? Oh itu. Yang bener aja. Kita ini kan remaja. Masa mau sosialisasi dibatesin? Hah? Apaan lagi tuh? School from home? Setauku cuma ada homeschooling yang buat artis-artis cilik itu. Sudah waktunya engkau mengerti. Isi hatiku yang sedang perih. Oh, gimana lagi? Waktu udah gak bisa diputar kembali. Emangnya salah satu dari kita time traveler? Ya kan enggak. Kesunyianku temani aku. Ya, keadaan kalau udah kayak gini, aku sih akhirnya mutusin untuk ngisi waktu dengan berbagai macam kegiatan yang sekiranya bermanfaat bagi aku. Gak bermanfaat juga gak apa-apa, jalanin aja ya nggak? Bebas-bebas aja. Lukaku yang dulu Mau itu nyuci kek, angkat jemuran, bersihin genteng, nyari kecebong, nyari kampret, apalagi ya? Gak tau lah, pasti bisa sendiri kan? hadirkan rasa sejukkan jiwa. Hari demi hari, sampai minggu demi minggu, hingga bulan demi bulan lewati. Aku akhirnya mengisi waktu dengan melukis, salah satu kegiatan yang paling bermanfaat. Ya, dengan gitu sih, aku juga bisa ningkatin kreativitas. Juga skill aku dalam melukis. Persiapan buat nanti masuk kuliah, ya nggak? Cinta akan membuatku menemaniku melepas sendu, membasuh perih luka dalam diriku, lukaku yang dulu. Renang enak juga renang, habisin energi. Lepas sendu, membasuh perih.
his soul-filled body.